Cinta kasih Kristiani tidak mengenal batas serta melampaui batas-batas ruang dan waktu, sehingga memungkinkan kita untuk terus mengasihi siapapun yang ada di dekat kita atau mereka yang telah meninggalkan dunia ini kembali kepada Bapa di surga. Ruang perjumpaan kasih antara kita dengan mereka, saudara-saudara kita yang telah berpulang, tetap terus terbangun dapat terjadi oleh karena Allah sendiri yang memberikan cinta kasih-Nya juga pada kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita merayakan Ekaristi peringatan arwah semua orang beriman. Kita mau mengenangkan saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, menandai sekaligus juga menunjukkan bahwa ikatan kasih kita dengan mereka tak terputus. Sebelum kita memasuki misteri kasih Allah di dalam Ekaristi peringatan arwah pada pagi hari ini, mari kita menyiapkan hati di hadapan Tuhan, menyadari bahwa kita ini orang berdosa. Kita mohon ampun kepadanya supaya kita layak dan pantas merayakan Ekaristi. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Bapa Maria, pada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ujung khusus kita dalam Ekaristi pagi ini, kita mohonkan rahmat belas kasih dan juga pengampunan serta kehidupan kekal untuk saudara-saudara keluarga kita yang telah meninggal dunia. Kami akan membacakan puji-puji doa yang dipersembahkan di dalam Ekaristi pada pagi ini. Mari dipersilakan duduk. Yang pertama dimohon oleh keluarga Yuliati Setio ini mendoakan Romo Budi Pratimno. Yang kedua keluarga NM Melan Kusumawati mendoakan Oma Immaculata Tawanisi, Papa Elsulianto, Mama Veronica Diapaminisi, dan Ignatius Alan Chandra. Yang ketiga keluarga Mary
mendoakan Eugene Jurkin, Chen Chaukin, Edi Purwanto, Jiu Abid, dan Riko Purwanto. Keempat, keluarga Pimpinan Justiana, mendoakan Yohanes Indra Jaya, Philippus Hermawan Sulaiman, Mahnir Engkong Nangkot, Lim Jun Chuan, Lim Sun Ting, Yoyo Darmawan, dan Indra Inalati Justiana. 5. Keluarga Ignatius Astor, mendoakan Bapak Edi Ferdinanski, Ibu Teresia Sinem, Ibu Sisilia Halimah, Bapak Edi Keratiman Harjo Tanoyo, Ibu Agustina Moniati, Bapak Michael Sabto Aji, Ibu Justina Triwidayati, Yosef Bayi Dodo Jakar, Yakobus Karlikus Nedi Rahmat, Maria Chandrawati Palumi Utami, dan Maria Medi. 6. Dimohon oleh keluarga Karolin Sri Utari mendoakan Bapak Tan Yohanes Tanjung, Kakak Tan Indian, Bapak Tan Benwi dan istri, Bapak Justinus Sastro Wiradjo dan istri, Bapak Sicip Cap dan istri, Tan Tiokin dan Tan Tiokin. Yang ketujuh, dimohon oleh keluarga yang ini mendoakan Bapak Albertus Imam Prasetyo dan Mama Maria Immaculata Tini. 8. Dimohon oleh keluarga Justina Lestari mendoakan Bapak Lim Optik, Mama Monika Laniwati, Emak dan Engkong Lim Pekku, Tante Emma, Om Hendri, Setia Atmaja, Esti, Kakak Lim Congguan, Cusan, Bapak Gregoris Agus Pujiarso, Bapak Yohanes Kusriantoro, dan Cukun. 9. Dimohon oleh keluarga R. Kuswadi mendoakan Bapak Kamsidi, Ibu Suwarni, Bapak Saman, Ibu Sisal, Ibu Campur Retno, Ibu Sumi, Ibu Eni Wardensi, Ibu Rianti, Bapak Supoyo, Bapak Sudarto, Ibu Rosalia Sri Wardani. 10. Dimohon oleh Ibu Rosalia Dewi mendoakan Bapak Vincentius Kunto, Ananda Angelis Budi Sampurno, Bapak Etik dan Ibu Handi Suwito, Bapak dan Ibu Sasman, Bapak Etik Selamat Hendro, Bapak Alfi Eko Suhadi, Bapak Nikolas Tri Suharjono. 11. Mohon keluarga Heli Sundari mendoakan Bapak Siswanto, Ibu E Yulianisi, dan Eko Joko Riyadi. 12. Dimohon oleh keluarga Etik Suparta mendoakan Bapak Yasa Minano dan Bapak Valentinus Harjo Pawiro, Ibu Maria Magdalena Julina, Duda Prapto Wijoyo. 13. Dimohon oleh keluarga MD Silalahi mendoakan Bapak Tukul Gabriel Silalahi, Ibu Sinta Tumit, Bapak Balata Benedictus Sitanggang, dan Ibu Resti Rupina Sibotang Maulia Sibotang. 14. Dimohon oleh keluarga Marcel dan Ibu mendoakan Bapak Bernardus Bapak, Ibu Hendrikus Heret, Bapak Sarmidi, Ibu Rukina, Ibu Paulina Samina, Bapak Yosef Newa Umar, Bapak Atmo Wiono, Ibu Sumi, Ibu Aira, Ibu Hendrika Heret, Sigit Prasetyo, Yulia Septiani, dan Mardi Soekarto. 15. Dimohon oleh keluarga Lucy Tri Agustini mendoakan kepada Pemandi Pengumuman, Bapak Edi Yohanes Sastro Wiono, Bapak Soekarno, Bapak Samuel, Bapak R. Agus Wiono, Ibu Maria Ana, Bapak Edi Sunarso, Ananda Bonifasius Ana, Filipus Matias Bambang, Muji Santoso, Bapak Daryoto, Paulus Munjo, Ibu Elizabeth Pani Tingisi, Agus Sutopo, Mbak Binten, Ibu Yohana Manusia, Ratna, Sunari Mawadoyo, Oma Samira, Opa Artisi, Ida Farida Santoso, dan Gresia Ayam. 16. Dimohon oleh keluarga yang masih hidup mendoakan Opu Genja Fungsi Marmanta dan Opu Genja Dori Siharo. 17. Dimohon oleh keluarga Maria Yamin mendoakan Effendi Simarmata,
Oku Patrick Doli Simarmata, Oku Mangakul Doli Simarmata, Oku Mangakul Doli Siwa, Oku Fernando Doli Tambunan, Oku Fernando Doli Bawara, Mama dan Manaikulan, Anderson Gultom dan Sabar Sijabat. 18 keluarga Rayawan Simarmata mendoakan Oku Valentino Doli Simarmata, Oku Valentino Dorosura, Butet Simarmata, Elizabeth Simarmata dan Dedi Silaban. 19 keluarga Henry Sutasi mendoakan Robertus Turmudi, Bapak Andres Diktes Ismarto, Bapak dan Ibu Rono Prawin, Bapak Justinus Tudianto, Ibu Francisca Tukiyo, Ibu Agnes Yuliati, Ibu Sapanya, Bapak Darmo Sumanto, Ibu Karsila, Dwi Geri, Dwi Haryanto, Bapak Petrus Sutati, Ibu P. Wati, Bapak Supriyanto, Bapak Kami, Ibu Katarina Ismanisi, Bapak Sumardi, Bapak dan Ibu Suroyo. 20 keluarga Vincent mendoakan Mama Ringi Ningyo, Emak Ratna Nawami Ningyo, Engkong Artokowi Ningyo, Engkong Tahu Tuemo, Emak Li Insan, Tahu Sunti, Tahu Sunnah, Tahu Sunti. Dan juga mendoakan yang ke-21 mendoakan Edik Jaiman dan juga Perlika Sunati beserta pas hari latihan. 22 keluarga Eni Hartati mendoakan Sukiswari Haryani, Antonius Wahyo Digdo S, Justinus Ngadio, Petrus Tukiman, Robertus Turmudi, Antonius Tukimin, Edik Dwi Haryanto, Ibu Sarah Mantoni Bejo, Ibu Katarina Ismaniksi, dan Maria Anna Triwinari. 23 keluarga Alosius Sutomo mendoakan Bude Sri Alosia, Bapak Fredericus Matnowardoyo, Ibu Adriana Sumia, Bapak Waris, Ibu Janet, Bapak Fran Asisi Sutrisna, Ibu Cecilia Sriyanti, Bapak Alfosus Pranoto, Ibu Ludwina Sutiani, Robertus Sutarjo, Agnes Sumiati, Bapak Yohanes Nyok Wangyo, Ibu Maria Magdalena Siti Hatsini, Bernardine Kriswanti, Agustinus Setiadi, Yosef dan Yosefin, Adik Sunarjono, dan Lucia Andrini Kusumaningsi. 24 keluarga Maria Yatina mendoakan anak Sanes, Bapak Martinus Karsopawiro Paini, Ibu Marta Jeminten, Mas Sakri, Mbak Ardia, Mbak Mawarti, Mas Radio Widiatmoko, Bapak Wangsa Nangga Suroto, Ibu Sudarsi, Bapak Sakung Wiryadiatmo, dan Ibu Kaminan. 25 keluarga Haryanto mendoakan Blasius Sri Junjin, Maria Elizabeth Sri Eka, Florensius Sri Hanlok, dan Anastasia Li Hanyo. 26 keluarga Antonius Catur Wahyono mendoakan Bapak Manggi, Bapak Dirjo Markuat, Ibu Sulasni, dan Ibu Bernadetta Siti Aminah. 27 keluarga Ignatius Stephen mendoakan Maria Immaculata Dina Sunarni, Bapak Supardi RN, dan Andreas Joko. 28 keluarga Maya mendoakan Bapak Yak Sengko, Ibu Nancy Susilowati, Bapak dan Ibu Ong Tianhok, Bapak dan Ibu Yak Mokyu, Bapak Yoyong Darmawan, Saudara Kiki, Ibu Titin Sudirjo, Ibu Maria Koneng, Bapak Yak Sengha, Bapak dan Ibu Tan Kunin, Bapak Iwan Sanjaya, dan Bapak Yak Sengwat. 29 keluarga Ibu Margareta mendoakan Antonius Poniman, Petrus Hari Prabowo, Martinus Budi Purnomo, Krisna Tukira, dan Agus Susilo Wardoyo. 30 Ibu keluarga F. Eni Indrayani mendoakan Bapak Yohanes Sastro Utomo, Bapak dan Ibu Trawitana, Saudara Haryono, Bapak H.O. Purwodarminto,
Ibu Sylvia Yulianti, Ibu Siuhun, Bapak dan Ibu Santana, Bapak Martinus Jamin, Ibu Maria Mia, Bapak Joko Waskito, Mama Santi, Bapak Dea Santoso dan Ibu Hartati, Ibu Farida dan Ibu Lilik Santoso. 31 keluarga Yansyok mendoakan Agustinus Hantono, Yap Yanyo, Yap Cengku, Tekinsi, Artoko Nityo, Ratna Nawawi, Silvester Pranowo Nityo, Rati Nindyo, Rini Nindyo, Budi Yanto Nindyo, Violita Nindyo, Jami Himawantayu. 32 keluarga Yolanda mendoakan Mama Bonlunio, Goconglen, Agatha Meliana, Linda, Emak Cap Sipang, Vincentia Lisa dan Kokyo Engvi. 33 keluarga Bambang Supriyanto mendoakan Ibu Laurencia Hindarti, Ibu Stefani Sri Hastuti, Bapak Budi Hartono, Ibu Gundari, Bapak Om Mejid, Kong dan Makiat, Kong dan Mak Jungsing, Kong Junjok, Kong Hin dan Mak Junyo, Mak Lae, Om Slamet dan Kuku dan Kimbe. 34 keluarga Herman mendoakan Bapak Martinus Mahran Sulomo, Ibu Kristina Kasini, Mbah Saring, Mbah Irem, Mbah Ranu Wijoyo Kakung Putri, Ibu Endang Berdinisi, Bapak Yohanes Sakiman, Ibu Yosie Sinja dan Isodorus Kaparingan Sugeng. 35 keluarga Immanuel Suherman mendoakan Ibu Ninit Handayani, Bapak Beni Gunawan, Ibu Li Kimnio dan Bapak Seki Hyo. 36 Bapak Etik Niyadi mendoakan Ibu Surtina, Dorita Andriati, Anastasia Sugiastuti, Angela Udiani, T. Edi Sugiarto, Ibu Maria Satigem, Bapak Harto Suwarno, Sukemi, Nur Salam, Maksum, Hartono, Raharjo Winangun, dan Prawiro Tikromo. 37 keluarga Naning Katarisno mendoakan Bapak Antonius Katarisno, Ibu Agustina Sumariti, Albertus Asino Purnomo, Maria Lavi Adriana Tugarime, Mbah S. Hadi Sudarmo, Mbah Supija, Kaki Bangsa Wirya, Nini Kartijem, Herman Yosef Bambang Purnomo Priyanto, dan Justina Dewi Etikia Nur Ariningsi. 38 keluarga David Turmit mendoakan Ibu Rosma Silalahi. 39 keluarga Hamunawar mendoakan Bapak Sumarti Harjo dan Ibu Tasria, Bapak Kamsi Kucimartoyo dan Ibu Kusmina, Adik Munadi dan Tin Sukarto, Adik Yosafat Sunyoto, Adik Purwandi dan Tri Yosef Setiawati, Adik Sugeng Setiobudi, Adik Supri Hartini, Adik Pujo S dan Sukatini, Adik Aprianto, Ibu Sri Udiani, Anastasia Tri Sukenti, Ika Kristiana, Jumadi, Yulis Astuningsi, dan Yuswo Tomo. 40 keluarga Willy mendoakan Bapak Hendro Yono. 41 keluarga Sihol Sihalowo mendoakan Opu Bima Boru Silalahi, Opu Kelvin Doli Silhalowo, Opu Kelvin Boru Sitangga. 42 keluarga El Sriwawono mendoakan Mbah Kakung Putri Sumo Suparno, Mbah Kakung Putri Jogo Sutirto, Bapak Agustinus Sutantio, Bapak Ibu Yoso Suroto, Mas Bonasius Ambang Atmadi, Mbak Helena Tutik Kristiani, Andana Novin, dan Om John Prasetyo Kristanto. 43 keluarga Heni Untung mendoakan Bapak Yohanes Sutirno, Ibu Maria Wandiati, Luciati Minto Rahayu, dan Stefanus Untung Sugiarto. 44 dari keluarga Reno mendoakan Aloysius Sumarno, Simpen, Andre, Gelar, Beni Sutrisno, dan Ayi Mani. Demikian para pemohon intensi misa. Kita doakan ulang mereka yang tidak kita kenal dan telah berpulang menghadap Bapa di surga. Semoga dalam belas kasih dan kerahiman Allah mereka
Marilah kita berdoa. Allah sebagai Tuhan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita, Dia mendengarkan doa kita. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kukuh akan putra-Mu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hamba-Mu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama kita dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab 2 Makabe. Setelah mengumpulkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapusan dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan salah. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
dunia pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dia binasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di dalam Kristus tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku, dia tidak akan aku buang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada hari kiamat. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Putra dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, hari ini kita memperingati atau merayakan peringatan arwah semua orang beriman. Di hadapan kehidupan ini ada beberapa foto yang dibawa oleh keluarga. Kalau kita melihat foto itu, kita akan minimal keluarga yang sebagai yang membawa ini. Atau ketika kita melihat foto keluarga kita yang sudah meninggal dunia,
kita akan dengan mudah terbawa pada pengalaman ingatan kita berjumpa dengan pribadi tersebut. Ini fotonya siapa saja yang ada di sini? Siapa? Ya. Dunia. Oh. Ibunya, ya, ibunya itu bapaknya, ibunya, ibunya Ibu Miyanti. Ketika melihat foto itu kan Bu Miyanti akan ingat bagaimana momen kebersamaan Bu Miyanti bersama dengan ibunya, gitu ya. Mungkin ketika masih kecil atau ketika sudah beranjak dewasa atau sudah lebih dewasa lagi. Ada banyak ingatan yang bisa muncul ketika melihat foto itu. Dan di dalam ingatan itu pasti ada suasana dan rasa perasaan yang bisa muncul kembali. Suasana, rasa perasaan dan sukacita, mungkin juga pengalaman sakit, mungkin juga pengalaman derita. Ketika ingat fotonya, ingat pengalaman bagaimana dulu dibentak, misalnya. Ingat lihat fotonya, ingat bagaimana dulu sungguh-sungguh diberi pengampunan olehnya. Suasana, rasa perasaan itu bisa muncul kembali. Dan kalau kita maknai di dalam konteks liturgi, itulah yang disebut dengan pengalaman sakramental. Pengalaman sakramental itu dulu saya pernah menyampaikan, pengalaman pengenangan menghadirkan kembali peristiwa ingatan, atau dalam Ekaristi itu ada anamnese, mengenangkan kembali sekaligus juga menghadirkan pengalaman dan perjumpaan kita bersama dengan pribadi-pribadi yang pernah hidup tinggal bersama dengan kita. Dan itu bisa kita maknai secara baru atau memberi makna baru di dalam kehidupan kita. Makna baru itu adalah bahwa kita bisa menemukan cinta yang lebih murni terhadap pribadi-pribadi yang telah berpulang. Kita bisa menemukan suasana rohani yang lebih tulus dengan pribadi-pribadi yang pernah hidup tinggal bersama dengan kita. Buktinya adalah kita mau untuk mendoakan mereka, pribadi-pribadi yang telah berpulang. Maka ini menjadi salah satu perayaan sakramental yang bagi kita bisa memberi makna baru di dalam kesiaran hidup beriman. Yang kedua, pengenangan ini juga memberi tanda bahwa ikatan kasih kita bersama dengan pribadi yang kita doakan tidak terputus. Dalam pengantar tadi saya sampaikan bahwa cinta kasih Allah kepada kita tidak terputus. Demikian pula cinta kasih kita dengan pribadi-pribadi yang telah meninggal dunia tidak terbatas, tidak terputus. Karena cinta kasih itu tidak terbatas di dalam ruang dan waktu. Cinta itu akan lebih bersifat abadi. Maka ini menjadi perayaan syukur bagi kita, boleh untuk memaknai kembali cinta kasih kita kepada pribadi-pribadi yang kita doakan di dalam Ekaristi. Yang ketiga, kita boleh untuk kemudian di dalam memori dia perjumpaan dengan pribadi-pribadi itu menemukan inspirasi-inspirasi rohani menjadi bekal bagi kita di dalam memaknai hidup saat ini. Saya yakin pribadi-pribadi yang pernah hidup tinggal bersama dengan kita sedikit atau banyak
besar atau kecil punya peran pengaruh di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa melihat dalam terang iman bagaimana pengaruh kehidupan mereka bagi hidup kita pada saat ini. Dan yang keempat, yang terakhir, saya mengajak kita semua untuk memaknai terus-menerus kesiaran kita sebagai sebuah kesempatan baru yang selalu Allah berikan untuk kita bisa maknai sebagai bekal kita di dalam menuju tujuan akhir kita, yaitu hidup bersama Bapa di surga. Pemaknaan yang keempat ini lebih aplikatif bagaimana kita menjalani hidup. Kalau kemarin kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan ketika kita hidup sebagai anak-anak Allah, kita punya ruang waktu kesempatan untuk menjadi kudus sebagaimana Allah sendiri kudus ada. Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Tetapi kekudusan itu seringkali memudar, bukan karena Allah yang memudarkan, tetapi karena kita yang memudarkan kekudusan itu. Memudarkan kekudusan melalui apa? Melalui dosa. Dosa memudarkan kekudusan. Apakah Allah memutus hubungan antara anak dan Bapa? Tidak. Allah selalu memberikan kesempatan baru kepada kita yang tetap menempatkan kita sebagai anak-anak. Oleh karena itu, kesempatan baru selalu Dia beri. Saudara-saudara, poin yang keempat ini, mari kita menghormati Tuhan supaya kita dimampukan oleh Allah untuk satu, tekun setia hidup sebagai anak-anaknya. Yang kedua, mampu dan mau untuk membangun pertobatan ketika keraguan dan kelemahan serta dosa itu menjadi bagian tak terpisahkan di dalam kehidupan kita yang masih bersiaran di dunia ini. Roh yang terbelenggu di dalam raga yang lemah, dan itu yang menggerakkan kita seringkali jatuh di dalam dosa. Maka kita mohon pertolongan dari Allah. Selalu berusaha, bukan berusaha, bekerja. Allah selalu bekerja untuk memberikan kesempatan itu kepada kita. Para kudus berdoa untuk kita supaya dalam kerapuhan dan kelemahan kita mampu melakukan. Maka saudara-saudara kasih, sebelum kita semua berpulang, mari kita tengok bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana kita memaknai hari-hari kehidupan kita sebelum roh terpisah dengan raga, sebelum segala sesuatunya tidak bisa kita ulang kembali karena sudah berpulang karena meninggal. Maka kita ambil kesempatan baru yang Tuhan berikan sebagai ruang bagi kita memberi makna atas itu. Saya mau ajak kita untuk mendengarkan sebuah lagu sebagai closing dari pertemuan ini. Andaikan Engkau datang kembali. Ini bukan lagu romansa, bukan lagu tentang percintaan. Kalau saya membaca dari apa maksud dari lagu ini, ternyata lagu ini mengisahkan tentang ketika pada waktunya roh ini terpisah dengan raga, lalu segala sesuatunya itu menjadi sia-sia atau tidak lagi bermakna untuk kita. Segala sesuatunya akan kita tinggalkan, dan kita tidak bisa untuk kemudian membawa pesona itu.
Kalau kita sudah meninggal, ya sudah semuanya ditinggal. Harta, saudara, apapun itu akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa kecuali kebaikan-kebaikan yang bersifat kekal, bersifat abadi. Hanya itu yang bisa kita bawa. Lainnya kita tinggalkan. Maka mari sembari kita mengenangkan saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, kita juga boleh untuk melihat kembali bagaimana perjalanan kita masing-masing. Mungkin kita boleh memberi satu pertanyaan kecil untuk kita renungkan di dalam diri kita secara pribadi. Kalau Tuhan mengambil hidup kita, apa yang kita bisa lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kalau Tuhan mengambil hidup kita, apakah ada orang-orang yang akan menangis kita? Apakah ada orang-orang yang akan melayan kita? Apakah ada orang-orang yang akan mendoakan kita? Mari saya ajak kita semua menjamkan mata, kita kenangkan saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, sekaligus juga kita lihat perjalanan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendaknya atau belum? Atau kita masih berputar kepada kehidupan kita secara pribadi, lalu kita jatuh di dalam dosa. Kita boleh yang tawarnya kita itu bersama-sama. Kita
makna kesiaran kita pada saat ini. Kalau Tuhan beri kesempatan baru pada kita, jangan kita tinggalkan atau jangan kita tolak kesempatan ini. Karena ketika kita nanti pada saatnya mati, mungkin hanya tersisa sebuah penyesalan dan kita tidak bisa memutar kembali waktu-waktu yang atau kesempatan yang kita. Saudara-saudara kita sudah memberikan inspirasi bagaimana mereka hidup, entah itu baik atau buruk, dan kita tidak diminta mengambil sesuatu yang buruk dari mereka, tetapi kita diminta untuk mengambil sesuatu yang baik sebagai perlakuan kita menghadap Bapa. Segala sesuatu yang ditinggalkan hanya kebaikan, kasih, itu yang akan kita bawa pada harta kekayaan akan hilang, dimakan orang dan kemudian berlalu di dalam kehidupan. Maka mari saudara-saudara kita memohon Tuhan supaya dari kita memaknai karya kehidupan kita dengan bijaksana. Dimuliakan Tuhan ini dan sepanjang masa. Kita berdiri pada percaya kita, percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, di segala dan bumi. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka mari kita panjatkan doa kepada Umat nanti menjawab, Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi anggota keluarga serta umat paroki kita yang telah meninggal, bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka, ya Bapa, panggillah mereka dengan nama masing-masing dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi arwah mereka yang telah aman menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan dan kemiskinan, ya Bapa, akhirilah kesusahan mereka dan anugerahilah mereka kebahagiaan kekal bersama-Mu di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka, ya Bapa Maha Baik, tuntunlah mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus-Mu di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah. Bagi kita sendiri, ya Bapa, tinggallah bersama kami selalu agar di perjalanan hidup ini kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami di jalan-Mu untuk saling bahu-membahu dan berbagi hidup dengan sesama kami karena kasih-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan. Allah Bapa kami, kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu, dan bahwa kami semua Kau panggil untuk bangkit bagi hidup kekal dan kebangkitan Kristus Putra-Mu. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan sekiranya kami menuju kepada-Mu. Berilah kepada kami Putra-Mu sebagai jalan kebenaran dan hidup kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dan kita mengikuti garis persiapan bersama.
terima di dalam kemungkinan bersama Putra-Mu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih-Nya yang agung ini, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas terima dan menyelamatkan bahwa kami selanjutnya dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah menyelamatkan dunia kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati, dengan pengantaran Kristus hidup bala malaikat yang bersukacita di hadapan dalam keabadian, menyembah keagungan. Kami mohon, berkenan kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Ketika dia diserahkan benar secara dengan rela, dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu mengucapkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya sekali berkata, "Terima dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh yang diserahkan." Demikian pula sesudah bersama dia mengambil piala dan dia mengucap syukur kepada-Nya, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia." Ingatlah juga akan amal-amal saudara-saudari kami, diberkati
yang telah kau panggil dari dunia ini. Perkenankanlah mereka yang jadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpegang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kesehatan semoga kami berlima dalam berbahagia abadi bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santa Yosef Pelayan, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun berkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi mana Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami bersyukur atas pribadi-pribadi yang boleh kami jumpai hadirkan di dalam kehidupan kami. Setiap kali kami mengenangkan mereka, kiranya kami cinta kasih-Mu lah yang sungguh-sungguh berkobar-kobar di dalam hati kami, sehingga setiap kali mengenangkan saudara-saudari kami, keluarga kami yang telah Kau panggil, kami mengalami sukacita yang besar. Dan kami ingin membangun hubungan kasih ini tetap abadi. Kami mendoakan mereka di dalam doa-doa kami, supaya kerahiman dan belas kasih itu sungguh mereka terima. Mereka kelayakan dan kepantaskan untuk hidup mulia bersama para kudus di surga. Bunga tabur yang akan kami gunakan sebagai simbol bagi kami membangun cinta kasih kami dengan mereka. Kiranya Kau berkenan memberkati bunga tabur ini. Berkatilah bunga itu. Bawalah haruman bunga ini ke hadirat-Mu sebagai lambang doa yang membumbung tinggi ke hadapan, secara khusus untuk saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia. Kami juga mohon berkat untuk kami yang masih bersih di dunia ini, agar kami mampu memaknai hari kehidupan kami dengan kasih yang besar kepada-Mu, berlaku baik dan juga bijaksana di dalam melaksanakan kehendak-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami semua secara rohani pengantar ini dan pribadi-pribadi yang kami doakan dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang misteri Paskah, sambil memohon belas kasih-Mu untuk saudara-saudari kami yang telah meninggal. Semoga mereka beralih ke tempat kediaman yang terang berbenar dan penuh kedamaian dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita menutup PKS ini dengan mohon berkat. Tuhan bersamamu.